Kita ke nikel Konawe yang disedot hartanya oleh negara Tiongkok, yang semua ini dibuka jalan besar-besaran oleh pejabat yang ternyata ngakali pemimpin tertinggi. Hal ini sesungguhnya melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar. Sesungguhnya hal ini kita harus ingatkan. Kita ingatkan pelajaran bernegara agar generasi New Mind faham bernegara, terutama calon pejabatnya nanti. Jangan terlalu berpolitik cara menjalankan negaranya seperti dalam 20 tahun terakhir. Dalam bernegara ada 7 panji yang harus seimbang diurusinya. 7 pilar tersebut adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Saat ini 80% adalah politik, sisanya ekonomi, sisanya lupa. Kalau boleh dipentingkan, maka sesungguhnya pertahananlah yang harus nomor 1, karena melindungi hajat hidup dan tumpah darah Indonesia itu di departemen ini, di Departemen Pertahanan. Ini kalau Menhannya dan pemimpin tertinggi mengerti bernegara ala negara superpower, maka inilah harusnya yang dikedepankan. Sayang yang sekarang belum menunjukkan hal itu. Pandemi ini masalah kesehatan, iya benar, tapi kalau melumpuhkan ekonomi dan membuat negara lain menyerang kita dengan berita-berita mengerikan tentang COVID di Indonesia, dan pemerintah saat ini tidak mengcounternya, ini menunjukkan lemahnya hubungan internasional dan pertahanan luar negeri Indonesia. Tidak ada counter propaganda di luar negerinya. Berita Indonesia demikian parahnya di luar negeri. Seakan pandemi di Indonesia itu paling parah, lebih parah dari India yang memapar hampir 30% manusia di India. Sementara di Indonesia itu hanya 10%-nya India, tapi citranya di luar negeri lebih parah. Itu saja contoh bagaimana bernegara Indonesia itu jago kandang, dan ini berbahaya. Itu nanti oleh New Mind tidak boleh terjadi lagi. Represif menekan itu jangan ke rakyat, tapi negara lain yang merugikan kita itu yang ditekan. Kembali ke negara berdaulat dan pejabatnya faham bernegara, maka setiap langkah harus menguntungkan masyarakat adalah wajib, serta melindungi tumpah darah Indonesia itu adalah wajib. Lalu kita semua tahu apa yang namanya nation interest. Setiap negara punya tujuan bernegaranya. Demikian juga negara besar seperti Tiongkok. Negara ini mau menantang Amerika sebagai New World Order, sebagai sheriffnya dunia. Di kampanyenya mereka selalu manis, tidak mau perang tapi maunya dagang. Dan ternyata dagangnya selalu menguntungkan Tiongkok lebih banyak dan mengambil bahan baku negara lain. Tetapi propagandanya manis, Tiongkok mau bantu, Tiongkok bantu. Sungguh, kalau negara mau menjadi negara superpower, maka negara tersebut harus ada yang didominasi. Makanya Tiongkok yang telah mendominasi perdagangan dunia, mendominasi distribusi dunia, mendominasi produk murah, mau mendominasi energi yang namanya baterai. Untuk mendominasi baterai, mereka perlu nikel. Untuk itu, nikel terbesar di dunia hanya ada di Indonesia. Mereka mainkanlah. Pokoknya bagaimana caranya bikin semua orang silau, tak melihat niat jahat tadi, yang terlihat nolong pindah gede-gedean tambang nikel dan pabrik smelter, mengambil secepatnya bahan baku Indonesia mumpung masih berkuasa dan dibukakan jalan. Dijanjikannya Indonesia akan punya pabrik baterai, tapi bahan bakunya dihajar habis dulu sampai habis. 3 tahun lagi rasanya cukup buat mereka hajar habis tambang tersebut dan menjadikan Tiongkok punya cadangan selama 20 tahun ke depan untuk jadi raja baterai dunia. 90% keuntungan nikel adalah kalau dijadikan baterai, dan itu strategi Tiongkok. Sementara kita dapat taiknya Tiongkok. Sudah sejak 4 tahun lalu kita berjuang mengingatkan bahayanya tambang nikel di Sulawesi karena tidak menghasilkan keuntungan apapun buat Indonesia, atau kurang menghasilkan keuntungan buat Indonesia. Buktinya kita masih ngutang bernegaranya. Sementara kalau nikel jadi baterai tanpa asing, maka hutang plus tidak ngutang lagi adalah sebuah kepastian. Oh lupa, doktrin di kepala para pejabat Indonesia saat ini kan, Indonesia tidak mampu berdiri sendiri tanpa asing. Wahai pejabat, realistiklah. Kalau nikel tambangnya membuat kita kaya, saat ini kita nggak ngutang lagi sekarang. Tetapi mengapa masih ngutang? Mengapa masih naikin pajak? Pejabat tertinggi, sadarlah. Pejabat-pejabat tadi berlindung di balik kebaikan Anda. Namun sesungguhnya kebijakan mereka membahayakan Indonesia, anak cucu Anda, dan anak cucu kita.